muslim. Kedua, perkataan muslim itu ketika dia berkata, dia berdasarkan dengan firman Tuhannya. Apakah Yesus itu kemudian membantah firman Tuhan, atau dia berkata-kata berdasarkan atas perintah Tuhan? Kalau dia berkata-kata atas perintah Tuhan, berarti dia adalah muslim. Dia bukan seorang yang kufur. Nah, tadi ketika saudara mengatakan Yesus itu tidak mengajarkan muslim Islam, berarti Anda mengatakan dia mengajarkan ingkar. Tetapi faktanya pekerjaan Yesus, perkataan Yesus, semua ketundukan, semua berserah diri kepada Tuhannya, berarti dia adalah muslim. Yang mengatakan Yesus itu bukan muslim adalah Kristen. Contoh, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dan beserta ketetapan yang ada dalam. Siapa yang mengajarkan itu? Ya kalian, teman-teman Kristen. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Bahkan dia mengatakan dalam kitab Lukas, saudara, bahwa lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Berarti dia adalah muslim. Dia mendudukkan perkara perintah Tuhannya sebagai nomor wahid, bukan mendudukkan perkataan Paulus sebagai nomor wahid. Bukan. Kalau Paulus batal hukum Taurat itu dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Tapi kalau Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada membatalkan setitik dari hukum Taurat. Jadi jangankan kematiannya, langit dan bumi ini lenyap tidak bisa membatalkan. Lebih mudah langit ini dan bumi ini lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Tapi kalau Kristen, dengan matinya anak Maria, hukum Taurat itu semuanya batal. Itu poin yang harus dicermati. Lalu kemudian saudara mengatakan Rasulullah SAW itu tidak mengajarkan kedamaian. Bung, kita bisa bayangkan, andai bukan ajaran Islam, ajaran baginda Rasul Muhammad SAW di dalam mengusir penjajah di negara ini, ya, kita bisa lihat bagaimana kacaunya kita dalam penekanan, dalam penjajahan, dalam penindasan, dalam segala hal yang menyeramkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Islam kemudian datang, adakan persatuan, memperjuangkan kedaulatan rakyat pribumi, merdeka kita, damai sejahtera kita sekarang. Dan tidak ada cerita kemudian Islam itu dengan tentara-tentaranya masuk ke Nusantara ini, Islam dengan tentara-tentaranya masuk ke Malaysia. Ya, tidak ada itu. Islam melakukan perlawanan sehingga yang kau bacakan itu adalah peperangan. Oke. Itu perang, Bung, yang Anda bacakan. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bang Juma sudah memaparkan apa yang dia tahu. Sekarang untuk pihak Kristen untuk menanggapi ataupun memberikan narasi, silakan Bang Mojad atau Bang Malikil pertama kali. Iya, silakan Mojad duluan. Oke, saya duluan ya. Jadi langsung aja timernya berjalan. Izin. Jadi umat Bani Cocokmologi, mereka memang sangat suka mencocokmologi. Pertama, mereka mencocokkan Kidung Agung bahwa Mahmadim itu adalah Muhammad. Sekarang mereka mencocokmologi damai sejahtera atau shalom adalah Islam. Pertanyaan saya lagi nanti jadi PR, kenapa kalian tidak juga mencocoklogi kata akbar dalam Alkitab yang artinya tikus besar? Itu kata itu jelas akbar, tidak ada cocokmologi di situ. Kenapa tetap tidak kalian ambil? Oke, kembali ke tema. Yesus mengajarkan Islam. Ya, kita lihat ya. Di dalam Lukas 22 ayat 20, Yesus mengangkat cawan dan berkata, inilah darah perjanjianku, darah yang ditumpahkan untuk penebusan dosamu. Sejak kapan Islam mengajarkan penebusan oleh darah? Itu sangat tidak masuk akal ya. Matius 22 ayat 30, Markus 12 ayat 25, Yesus mengatakan berdoalah dalam namaku. Sejak kapan Islam berdoa dalam nama Yesus atau nama Isa? Itu lebih sangat tidak masuk akal lagi. Jadi jika Anda mau mencocokmologi, Matius 22 ayat 30 tadi, Yesus mengajarkan bahwa ketika di sorga kita hidup seperti malaikat, tidak ada kawin mengawin. Sejak kapan Islam mengatakan hidup di sorga tidak ada kawin mengawin? Lalu 72 bidadari itu untuk apa, Pak? Jangan. Jadi narasi-narasi bahwa Yesus mengajarkan Islam itu memang betul-betul hanyalah cocokmologi. Sudah sangat jelas Yesus mengajarkan baptislah dalam namaku. Nah, kalau perkataan Yesus mereka tidak percaya, kita lihat perkataan murid-murid Yesus sendiri. 2 Petrus 2 ayat 1,
Petrus mengatakan dengan jelas dalam suratnya kepada jemaat, nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu itu adalah mereka yang menyangkal penebusan yang dilakukan oleh Tuhan. Islam sendiri tidak pernah mengajarkan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Lalu masih mau mencocokmologi bahwa Yesus mengajarkan Islam. Ini murid Yesus sendiri yang mengatakan. 2 Petrus 3 ayat 15. Petrus mengatakan dengan jelas bahwa Paulus itu menulis dengan hikmat seperti hikmat yang Paulus juga dapatkan. Mereka mengesahkan, mengiyakan apa yang Paulus tulis. Sedangkan Islam, sejak kapan Islam menganggap apa yang Paulus tulis itu betul? Jadi orang yang dari perkataan Yesus sendiri, pengajaran Yesus, bahkan orang yang hidup makan tidur bersama-sama dengan Yesus, pengajarannya itu sangat berbeda dengan yang Islam ajarkan. Lalu mau sampai kapan kalian tetap mau mencocokmologi bahwa Yesus mengajarkan Islam? Yesus mengatakan dengan jelas bahwa jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Yohanes 8 ayat 24, kamu akan mati dalam dosamu. Sejak kapan Islam percaya bahwa Yesus adalah dia, adalah Yahweh itu sendiri? Itu sudah sangat jelas. Jadi kalau misalkan kita lihat di dalam Ibrani 1 ayat 8, malaikat-malaikat menyembah Yesus. Sejak kapan di dalam ajaran Islam, malaikat-malaikat menyembah Nabi Isa? Jadi kalau Anda cuma mencocokmologi kata shalom, artinya damai sejahtera, nanti dipaparkan oleh abang saya Pak Malikil lebih jelas melalui kata shalom, Anda mau mencocokmologikan dengan shalom adalah Islam, sekalian aja Anda ambil kata akbar. Akbar itu artinya tikus besar, Anda ambil juga dalam Alkitab. Jadi sudah terbantahkan bahwa apapun yang Nandar mau mencoba dan Pak Suma mengatakan bahwa Yesus mengajarkan Islam loh. Hanya satu kata shalom. Sedangkan dari tadi ayat-ayat yang saya paparkan, pengajaran itu sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda sekali. Mau kita tarik dari perjanjian lama, lebih-lebih hancur lagi. Jadi kita fokus ke Yesus saja. Yesus memberikan perintah baru dalam Yohanes 14 tadi. Tadi kan Pak Nandar mengutip Yohanes 14 ayat 27. Kenapa tidak baca ayat ke-26? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Ingat, dalam namaku. Sejak kapan Islam atau Jibril mengatakan dia diutus oleh Isa? Oleh Yesus sejak kapan? Jadi tidak usahlah kalian berpolemik untuk mencoba mencocoklogi. Karena dari ajaran, dari ini perbuatan, apapun yang cara hidup di sorga, semuanya berbeda dengan ajaran Islam. Dan kalau murid-murid Yesus adalah Islam, mereka tuh membaptis. Sejak kapan Islam membaptis? Murid-murid Yesus mereka membaptis. Jadi sudah sangat jelas surat-surat dari Yohanes, dari Simon Petrus, dari Yudas pun ada di sini. Yudas yang bukannya itu, yang mati itu, semuanya sangat berbeda. Ya lanjut Pak. Ya habis Pak Muzan. Ya silakan langsung aja beliau Pak Malikil. Oke bro. Bentar ya. Nah, jadi memang untuk menyadarkan cocokmologi ini, di sini kata shalom, ya kata shalom dalam Ibrani shalom, shalom, shulem, shoilem, shulem, Arab. Kalau Arab itu salam, Aram itu selama, slomo, berarti damai, perdamaian atau ketenangan. Nah kalau ini dihubungkan dengan Islam, kan tadi saya sudah bawa banyak data, tidak ada damai di dalam diri Muhammad. Ya, bahkan anak cucunya Muhammad itu disembeli, diracuni, tidak ada damai. Jadi klasifikasi damai yang dicocokmologikan ke Islam itu jauh dari kata mungkin. Ya, gini, Islam itu gini. Kita Nandar kalau nggak punya ini saya nanti ini. Di dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawi jilid 1. Nih, Nandar ya. Ini juga buat Suma ya. Ini Islam itu apa? Ada orang bertanya, seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Muhammad, Islam, nih, dengar baik-baik Nandar. Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada, loh kok semuanya kabur? Engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah Islam. Itu adalah Islam. Dan itu benar. Kalau itu ada di zaman Yesus, itu
klaim yang tidak ini ya. Karena di dalam Al-Maidah ayat 3, pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu. Jadi kesempurnaan Islam itu ada di zaman Muhammad. Jadi cocokmologinya Nandar dari tadi itu nggak nyambung. Harusnya kamu sadar, bro, ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam, karena Allah juga syahadat. Nah, contoh di dalam kitabnya ini kitab oleh Imam Al-Ghazali, judul aslinya adalah nih buat muslim awam di bawah. Judul aslinya Al-Wafais fi Al-Hadis Al-Qudsiyah oleh Imam Ghazali ya, oleh Imam Al-Ghazali. Nah, ini pelajaran gratis loh buat muslim-muslim awam. Nah, halamannya halaman ke-5. Nah, kalau di ini surat cinta penerang jiwa. Nah, di sini Allah juga memverifikasi dia adalah Islam. Allah syahadat. Jadi Islam itu adalah syahadat. Maknanya, artinya adalah penundukan sehingga orang menyerah. Nih, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain aku. Itu syahadatnya Allah. Tiada sekutu bagiku, dan Muhammad adalah hamba dan rasulku. Jadi itulah Islam. Bukan hanya Allah yang bersaksi bersyahadat, umat Islam juga syahadat. Yang pengecualiannya Muhammad tidak pernah syahadat. Nggak ada Muhammad bersyahadat. Nah, jadi Nandar harus tahu Islam itu apa. Islam, ini kata Muhammad loh. Muhammad berkata, Islam adalah engkau. Islam adalah engkau. Ingat, di zaman Quran itu tidak ada Islam sebelum Muhammad. Islam itu ada ketika Muhammad. Karena narasinya harus sesuai dengan kriteria Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Jadi kamu ini mengklaim itu tanpa dasar. Itu yang saya sangat sesalkan bagi kawan-kawan muslim. Itu kalau berdiskusi tolong itu literaturnya itu dibaca. Jangan hanya modal cocokmologi. Cocokmologi akut itu bahaya loh. Tidak ditanggung BPJS. Ya. Jadi harus paham Nandar. Nah, di dalam banyak hadis juga berkata di dalam Sahih Muslim nomor 3496. Sahih Muslim 3496. Nih. Muhammad pernah bersabda, wahai Abu Said, barang siapa ridho Allah sebagai robnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya, maka ia pasti masuk surga. Jadi di dalam kekristenan, di dalam pengajaran Kristus nggak ada ajaran yang diselamatkan dengan organisasi. Tetapi di dalam kekristenan itu adalah juru selamat adalah Yesus itu. Yesus itu adalah Raja Damai, Sang Shalom, Sang Shalom dia. Jadi percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada organisasi. Dalam hal ini yang diajarkan oleh Allah, tidak ada agama ideologi selain Islam. Ya kan? Jadi kayak nyambung. Pemaksaan ini karena ketidakmampuan membaca literasi. Karena tidak ada. Habis waktu. Waduh. Habis waktunya, Bos. Oke. Oke, mungkin langsung aja Bang Nandar. Silakan. Tanya kemana? Saya mau tanya. Cuma udah datang tuh. Ya, apa-apa. Saya lawan berdua, kalian aja sanggup saya. Gak Kalau apa-apa. Bang Juma lagi koneksi, ya nggak apa-apa saya. Gak, Ya, kalau temanya nggak ada ini. Bang Suma, Sebentar, aku diam. sebentar. Kalau nggak ada Bang Suma, aku diam. Iya. Iya, udah. Ada dia. Sekarang saya mau bertanya. Ada. Gini loh teman-teman, jangan memahami sesuatu. Sebentar aku tanya dulu nih, Bang Ken, sebentar tuh. Bang Ken, di mute dulu, di stop dulu. Saya mau tanya, Mojat kamu bisa Ibrani atau enggak sih? Kok tadi kamu mengatakan akbar adalah tikus, itu dari mana? Tunjukkan dasarnya. Saya tanya nih, kamu bisa bahasa Ibrani atau tidak? Kalau tidak bisa, saya ajari kamu. Gratis. Saya buktikan Bisa, nanti. Udah Nah, nanti dulu, saya buktikan. bisa. Langsung aja Nandar. Oke, teman-teman ya, inilah apologet Kristen ya. Kalau tulisannya ini ya, sebentar ya. Ini dari HP saya. Ya. Ini Alep Kaf Betres. Itu tulisannya Ahbar. Kalau ada dages seperti ini nih ya. Nah, ini dages seperti ini baru dibaca Akbar. Ya, ingat, penyebutan sama tapi arti bisa berbeda. Tidak ada akbar itu adalah tikus. Loh, lalu yang tikus apa ya Panggelis? Nih saya kasih tahu ya. Tidak ada akbar itu adalah tikus. Kita lihat nih.
di dalam Google Translate ya. Nih, yang ada itu adalah ain ya, bukan alef. Tadi yang di dalam handphone saya itu alef. Ini tulisannya dibacanya ahbar, bukan akbar. Lagi pula di dalam kapnya nggak ada dages. Dages itu apa Evangelis? Tanya Bambang Nursena, Ibu Rita Wahyu, apa itu dages? Nih, dages itu yang ada titik di tengah. Kalau ada titik di tengah, bacaannya tebal, akbar, ya. Tapi kalau tidak ada titik di sini, ini aja pakai ain, bukan pakai alef. Makanya artinya adalah tikus. Itu dibacanya bukan akbar, tapi ahbar. Beda coy, makanya belajar bahasa Ibrani. Jelas ya teman-teman ya, bahwa saya tegaskan tidak ada orang Kristen di dunia ini yang sanggup membantah argumentasi saya bahwa Yesus adalah beragama Islam. Dari tadi tidak pernah menyentuh apa yang saya kemukakan. Apalagi menghadapi Gurunda Juma. Wah, kalian sudah takut semua. Menghadapi evangelis yang paling cakep se-desa saya aja tidak ada yang mampu, saudara-saudara yang terkasih. Itulah ya. Ini ya oke ya. Tadi juga nih ya. Tadi dia melari ke ahbar. Nggak bisa Ibrani sok-sok memframing. Bukan akbar, ahbar. Ini bacaannya, tanya Ibu Rita Wahyu kalau nggak percaya. Kemudian poin kita kan sangat jelas, saudara. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat ke-27, Yesus berbicara tentang apa? Tentang nubuatan akhir zaman Nabi Muhammad SAW, yang dimana umat Islam berpegang teguh bahwa semua nabi ini adalah Islam secara etimologi. Di sini adalah Yesus menjanjikan penghibur. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ini aja terjemahannya keliru. Karena di dalam bahasa Ibrani, lahem. Lahem itu lakum dalam bahasa Arab yang artinya kalian. Damai sejahtera kutinggalkan bagi kalian harusnya ya. Damai sejahtera kuberikan kepada kalian. Terjemahannya saja kurang tepat. Makanya harusnya LAI merekrut saya sebagai salah satu tim penerjemahan juga ya. Di dalam bahasa Ibraninya sangat jelas. Yang kita bahas pada kesempatan hari ini, saudara, fokus kepada Yesus itu Kristen atau Islam. Ternyata di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-27 sangat jelas. Shalom ani masyir lahem et slomi anin noten lahem lohed derek syeha alam noten anin noten lahem alna yihat lebavkem we al yira. Di dalam perspektif Islam pun juga sama. Kalau para murid Yesus itu beragama Islam yang disebut Muslim, ada ayatnya Quran surat Al-Imran 52, wa asyhad bi anna muslimun. Sekarang tunjukkan dan buktikan kepada kami, saudara, di mana Yesus itu beragama Kristen, atau paling tidak Yesus kenal Kristen. Di mana ayatnya? Dari tadi sampai sekarang tidak ada satupun yang mampu untuk menanggapi, mampu untuk menyanggahi apa yang kami kemukakan. Kenapa, saudara? Ya, karena di dalam Kisah Para Rasul, tadi saya lupa ayatnya ini nih. Kisah Para Rasul 11 ayat 26, ternyata Kristen ini dibuat oleh orang-orang kafir. Diakui, disadari, jujur atau tidak kalian terhadap diri sendiri, ternyata yang namanya Kristen, mohon maaf ya Kang Ken, saya sangat menghargai Kang Ken, kita berdasarkan ayat, silakan. Yang namanya KIRS itu produknya orang-orang kafir di Antioquia loh. Anda sadari atau tidak? Lalu produk Yesus apa? Islam. Disadari atau tidak? Islam. Ya. Makanya boleh kiranya saudara dijamah Tuhan, ditangkap, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru di dalam kebenaran Islam. Banyak pribadi yang dipanggil Tuhan, tetapi sedikit sekali yang dipilih, saudara. Silakan gurundaku, ustadku yang saya sayangi, Ustadz Juma, dilanjut. Oke, terima kasih Bang Nandar. Oke, cek suara saya kedengaran? Aman. Bagus. Suara saya kedengaran, Bang? Aman. Bagus, Oke, bagus. Iya. Jadi Al-Quran menerangkan begini, Saudara Herdi. Saya pause, suaranya hilang. Apakah di kalian ada suaranya? Nggak ada, Bang. Oke, saya restart.
1 2. Oke, udah ada. Mulai, Siap, Pak. bagus Gurunda. Cek. Bagus, sudah ada Gurunda. Oke, silakan. Oke. Pak Juma. Iya. Jadi Tuhan itu memberikan aturan main. Siapa yang taat kepada aturan mainnya akan mendapatkan damai sejahtera. Siapa yang melanggar aturan mainnya akan mendapatkan laknat, kutukan. Makanya ada surga, ada neraka. Yang taat kepada perintah kembali ke surga. Yang ingkar terhadap perintah kembali ke neraka. Para nabi mengajarkan aturan-aturan itu, termasuk Yesus. Apakah Yesus mengajarkan aturan main? Yes. Aturan mainnya itu adalah kembali kepada hukum Taurat. Dia yang menggenapi, menghilangkan, apalagi menggantikan kepada Hilang lagi suara. Hilang lagi suara, saya pause. fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Barang siapa yang mau taat kepada perintah-perintah dan aturan itu silakan. Barang siapa yang mau kufur terhadap perintah itu silakan juga. Tetapi ingat, ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Pola kehidupan. Lalu kemudian kalau Anda mengatakan damai sejahtera, bagaimana Anda mengatakan damai sejahtera kalau Anda ingkari semua perintah-perintah Tuhan? Anda malah lari kepada perintah manusia. Yesus datang apakah untuk membatalkan perintah-perintah Tuhan? Tidak. Dia datang agar kepada semua murid-muridnya mentaati apa yang ada di dalam perintah Tuhan. Yesus sendiri, dia mengerjakan pekerjaan yang diajarkan. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Muslim dia, Bung. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dia Muslim, Bung. Sementara Kristen itu adalah pola yang kemudian ditanamkan kepada pengikutnya untuk tidak lagi Tuhan 49 Itulah orang yang banyak ini karena mereka tidak mengenal hukum. Tahu tuh orang-orang itu. Bahkan kalau kita lihat dalam kitabnya Nabi Musa, Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Nah, apakah kalian ini adalah orang-orang yang mentaati melakukan hukum Taurat? Tidak. Berarti Anda posisinya terkutuk atau tidak tuh? Terkutuk. Mohon maaf ini ya. Kemudian di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir menurut kitab saudara, itu juga menurut Paulus. Jadi orang-orang yang tidak hidup secara Yahudi Hilang lagi suaranya, Gos. Guys, saya pause. Udah, suara hilang Gurunda. Ya, saya pause ya. kewajibanmu terhadap dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ya, itu jelas. Kita harus tunduk kepada aturan mainnya, ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Itu adalah kewajiban agar kita kemudian mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Di dalam Yosua 1 nomor 7 itu juga diterangkan harus kemudian tunduk kepada perintah Tuhan yang ada di dalam kitabnya orang-orang Yahudi. Menurut hitungan orang Yahudi, Yosua 1 nomor 7 harus taat mengasihi Tuhan dengan jalan apa? Melaksanakan segala ketetapan Tuhan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi yang difirmankan kepada para nabi. Kemudian 1 Raja-Raja 2 nomor 3, lakukanlah, ini perintah. Lakukanlah kewajibanmu. Ini kewajiban yang harus dilakukan dengan setia. Tidak boleh kemudian kita menghilangkan atau membatalkan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapannya, perintahnya, peraturannya, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung di dalam segala yang kau lakukan, di dalam segala yang kau tuju. Artinya bahwa jika orang itu taat pada ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya Tuhan,
maka dia akan mendapatkan damai sejahtera. Tapi orang yang melanggar semua ketetapan ketentuan Tuhan dengan alasan Yesus tameng dia bukan damai sejahtera, maka Yesus tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang bukan damai sejahtera. Yesus pasti mengajarkan damai sejahtera. Karena Yesus mengajarkan damai sejahtera, maka dia mengajarkan shalom. Shalom itu adalah Islam. Umat Islam bisa damai sejahtera kalau umat Islam taat kepada perintah Tuhan. Umat Islam bisa terlaknat, terkutuk kalau dia ingkar terhadap perintah Tuhan. Nah, Kristen ini adalah sebuah komunitas yang Oke, waktunya sudah sedikit lagi juga, kita habiskan aja ya. Jadi buat teman-teman yang di bawah, jangan seujon kepada host. Host tidak bisa mempausikan itu ya. Memang sinyalnya Bang Juma itu, dia lagi di luar bukan di studio ya. Oke Bang Juma, waktunya Bang Juma sudah habis. Sekarang kita beralih ke Bang Mojad dan Pak Malikil untuk menanggapi. Ya, aku dulu. Ya, dulu. Oke. Ya, saya lanjut aja. Jadi beginilah lucunya umat Bani Cocokmologi. Kata shalom, damai sejahtera itu katanya sangat jauh dengan kata Islam, dicocok-cocokkan. Mahmadim itu katanya sangat jauh sama Muhammad, dicocok-cocokkan. Ini akbar dan ahbar yang hanya beda di titik saja, tidak mau dicocok-cocokkan. Bukankah ini namanya tidur terlalu miring? Cuma beda titik loh, kenapa Anda mau? Tapi yang kata-katanya beda sangat jauh, Anda mau cocok-cocokkan. Ya kita kembali, Yesus beragama Kristen, Nandar. Anak sekolah minggu pun tahu Tuhan tidak beragama. Kalau Tuhan Yesus beragama berarti Yesus punya Tuhan lagi. Nah Yesus dia tidak punya agama. Tetapi apakah dia mengenal Kristen? Oh kita baca ada ayatnya. Di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Matius 16 ayat 18, Yesus mengatakan dengan jelas, Petrus, di atasmu akan kudirikan jemaatku. Jadi Kristen, jadi begini Bang Nandar, biar nalar Anda terbuka, entah nanti mau kita dipanggil Kristen ke, dipanggil Kristian ke, dipanggil Mossad ganteng ke, yang namanya kita mengikuti ajaran yang murid-murid Yesus ajarkan, kita pasti disebut adalah pengikut Yesus, Kristen. Sudah sangat jelas, Petrus, di atasmu akan kudirikan jemaatku, pengikutku, hamba-hambaku, apapun itu yang mau Anda tafsir. Nah, jadi nama itu tidak terlalu ini, intinya pengajarannya. Dan Petrus mengajarkan dengan jelas, 2 Petrus 2 ayat 1, pengajaran yang dibuat oleh murid-murid Yesus adalah Tuhan atau Sang Penguasa sendiri yang datang menebus mereka. Dan sejarah mencatat, paus pertama kekristenan adalah Petrus. Itu sudah Tuhan Yesus katakan di Matius 16 ayat 18. Jadi nggak usah Anda muter-muter kayak gasing di situ. Contoh, Mossad Niti, orang-orang yang mengikuti Mossad. Tidak mungkin Mossad jadi Mossad Niti, karena Mossad yang diikuti. Anda kok bisa berpikiran kita yang ikuti Yesus, Yesus harus beragama Kristen, lalu Yesus ikut siapa? Kan tidak masuk akal. Jadi saudara-saudari yang terkasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudah sangat jelas. Pengajarannya berbeda, surganya berbeda, hasil akhirnya berbeda, Tuhannya berbeda. Jadi kalau Anda tinggal mengaitkan damai sejahtera adalah Islam, semua agama mengajarkan damai sejahtera. Hindu, dewa-dewa mereka mengajarkan damai sejahtera. Tuhan-Tuhan mereka, Buddha, Tuhan-Tuhan mereka mengajarkan damai sejahtera. Dalam kitab mereka, Tuhan-Tuhan mereka pun meninggalkan damai sejahtera kepada mereka. Apakah Anda juga mau mengatakan bahwa Buddha mengajarkan tentang Islam atau Hindu mengajarkan tentang Islam, gara-gara mereka juga mengajarkan tentang damai sejahtera? Tidak masuk akal. Saya mengajarkan damai sejahtera. Pak Malikil mengajarkan damai sejahtera. Apakah aku dan Pak Malikil ini satu? Kan beda. Tetapi pengajaran kita sama-sama mengajarkan damai sejahtera. Jadi untuk para Bani Cocokmologi, sudahlah, nggak usah cocokmologi. Yesus sendiri mengatakan di sorga tidak ada kawin mengawin, hidup seperti malaikat. Ayatnya Matius 22
ayat 30. Tetapi itu bertentangan dengan Al-Quran Anda sendiri di dalam QS 52 ayat 20. Di situ dikatakan kalian di surga ada kawin dengan bidadari. Loh, pengajarannya berbeda, tetapi tinggal mau mencocokmologi. Yesus mengajarkan dengan jelas bahwa dalam Yohanes 8 ayat 24, jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Pertanyaan saya, apakah umat-umat muslim percaya bahwa Yesus adalah Yahweh itu sendiri, firman Tuhan, anak Allah yang maha tinggi? Kan tidak percaya. Yesus mengatakan dengan lantang, aku akan pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan, mati dan bangkit pada hari ketiga. Apakah umat-umat Islam percaya Isa itu disalib, menderita dan bangkit pada hari ketiga? Kan tidak. Jadi Anda ini seperti mau mencoba menyamakan tokoh karakter Unyil dengan Upin Ipin. Sangat berbeda. Jadi tidak usah lagi berpolemik di situ. Pengajaran sudah beda. Semuanya sudah beda, pengampunan dosa, penebusan dosanya semua sudah beda, surganya beda, oknumnya beda, murid-murid Yesus juga tidak pernah mengajarkan seperti yang Muhammad ajarkan. Jadi kalau Anda tetap mau menyamakan, berarti saya cuma mau mengatakan satu, pergilah ke puskesmas terdekat untuk imunisasi dulu. Ya, silakan. Habis. Terima kasih Pak Mojad atas penyampaiannya dan narasinya dan sudah ditanggapi. Sekarang kita ke Pak Malikil Amalak. Silakan Pak Malikil Amalak, 5 menit. Oke. Jadi dari tadi ya memang nggak nyambung ya bahasannya. Gini ya, Nandar, Suma dan muslim-muslim di bawah. Di dalam Matius 19 ayat 21, kata Kristus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Nah, jikalau engkau hendak sempurna. Jadi manusia kalau ingin sempurna, bukan jadi Islam, bukan. Islam itu organisasi. Yesus mengajarkan apa? Jika engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi kesempurnaan itu adalah ketika mengikut Yesus. Jikalau engkau hendak sempurna, ikutlah Yesus, bukan ikutlah Islam. Nah, kalau logikanya Islam itu adalah kesempurnaan, Islam itu adalah agama. Bagaimana jika ada penjahat yang agamanya Islam? Ya konsekuensi logisnya masuk surga. Ya karena jaminan keselamatan adalah label organisasi. Jadi yang Nandar dari tadi cocok mau logikan, ya memang paham, saya paham. Itu pandangan duniawi. Itu pandangan duniawi, bro. Pandangan Tuhan tidak seperti itu. Jadi Tuhan tidak pernah melabelisasi keselamatan atau menstandarisasi keselamatan dengan organisasi. Tuhan tidak pernah menstandarisasi keselamatan dengan organisasi. Nah, kalau Allah menstandarisasi keselamatan dengan Islam, dan Islam itu sempurna ketika di zaman Muhammad. Ingat, Al-Maidah ayat 3, Islam sempurna di zaman Muhammad, bukan di zaman mana-mana. Ya, jika standar keselamatan adalah label, adalah organisasi ya Islam. Nah, kalau penjahat yang beragama Islam gimana organisasi ya Islam? Masuk Islam, masuk surga. Iya, masuk surga konsekuensinya. Jadi di sini harus digunakan akal untuk memahami apakah benar yang Anda perjuangkan Islam ini benar-benar suatu standar keselamatan yang seperti Muhammad dan Allah wartakan di dalam Quran, hadis dan tafsir. Ya kan? Dari tadi kita ini debat-debat kusir. Anda memaksakan kehendak yang tidak Anda mengerti. Apa itu kata shalom? Kan saya sudah jelaskan. Kata shalom, shalom itu bukan Islam. Shalom itu damai, perdamaian, ketenangan. Nah, Muhammad datang bukan membawa damai. Beda dengan Kristus Yesus. Kristus Yesus itu datang membawa damai karena dia adalah sang damai tersebut. Lah Muhammad dengan Allah apa yang dibawa? Kristus Yesus itu datang, orang mati, mayat. Ketika Kristus Yesus datang, mayat jadi hidup. Manusia yang mati jadi hidup. Muhammad dengan Allah datang, orang hidup dibuat mati. Di mana damainya? Itu coba gunakan akal. Sekali lagi, Muhammad dan Allah datang, orang hidup dibuat mati. Di mana damainya? Di mana ketenangannya? Kalau orang mati, orang hidup dibuat mati. Kedamaian apa yang kalian dapat? Apa yang kalian ingin jual dengan kedamaian menghilangkan nyawa orang lain? Apa yang kalian jual dengan menyatakan bahwa surga itu boleh masuk surga orang yang berbuat dosa? Apa yang kalian jual? Hanya orang-orang yang tidak berakal yang bisa
menerima hal-hal demikian. Saya buktikan ya di sini. Di dalam hadis Sahih Bukhari 2983. Jadi harus maju kepada esensinya, jangan hanya diam di tempat. Bukhari 2983. Nih. Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Muhammad bertanya, sekalipun nandar, contohnya, sekalipun nandar dan suma, berzina atau mencuri. Jibril menjawab, ya sekalipun nandar dan suma berbuat dosa itu masuk surga. Apakah standar ini yang ditawarkan Islam? Iya, standar ini yang ditawarkan Islam. Nah, apakah standar ini memenuhi standar tentang damai salam tersebut? Coba dipahami. Standar yang seperti ini tidak mungkin ada kata damai kalau kejahatan itu dibenarkan. Kalau kejahatan, berzina, mencuri dibenarkan, lalu adalah sebagai standar keselamatan, tidak ada kedamaian yang didapat. Siapa yang bilang ada dosa, ada kejahatan itu ada kedamaian? Jadi tolong dipikir ya, jangan hanya mentok cocokmologi akut. Pahami arti dan makna esensi dari pengajaran itu. Apa yang Tuhan inginkan di dalamnya. Bukan hanya cocokmologi seperti itu. Cocokmologi semacam itu udah 2000 tahun yang lalu. Ya, 1000 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu. Banyak orang cocokmologi kayak gitu, tetapi gagal mereka mencapai puncaknya. Karena pengajarannya bukan bersumber dari Tuhan yang benar. Waktunya habis, Pak. Oke, silakan. Kayaknya masih lanjut, Pak Nandar dan Bang Juma. Cek. Saya dulu deh, mumpung bagus jaringan. Boleh habis tajib, boleh. Boleh ya? Bang Juma mungkin lah. Suara saya pertama kali. terputus nggak? Udah aman, udah aman. Nanti kalau putus saya mute. Kalau putus saya mute. Saya pause. Oke, silakan, baik. Jadi yang pertama, Saudara Mossad, terkait dengan perkataan saudara tentang kata akbar. Anda nggak risih gitu? Ada yang bisa bahasa Ibrani di sini? Ya, kalau akbar dalam bahasa Ibraninya itu adalah kabir, bukan akbar. Ya, kesetaraan kata akbar dalam bahasa Ibrani itu adalah kabir. Kaf, bet, yod, res. Itu yang Anda harus pahami. Jangan kemudian kata akbar Anda nisbahkan kepada kata akbar, itu satu. Tapi kabir, bahasa Ibrani kabir, besar. Oke ya, pelajari itu. Kemudian saudara mengatakan bahwasanya Petrus itu adalah paus pertama. Coba Anda baca di dalam. Hilang lagi. Terus untuk orang-orang yang tersunat. Hilang lagi. Masih saya pause. Ya, saya pause. Nomor 5, nomor 6. Ada kawin mawin. Anda keliru. Yang dikatakan tidak kawin masa kebangkitan. Itu belum ke surga. Ke surga itu. Sementara di dalam kitab saudara dikatakan di dalam Wahyu 19 nomor 7, di situ ada kata hogamos. Hogamos itu Yesus memilih dan dia menikah. Jangankan ikutnya, Yesus sendiri diceritakan dalam kitab Wahyu itu menikah, memiliki mempelai wanita, hogamos. Ya, itu di surga. Yang Anda ceritakan kebangkitan itu bukan surga. Jadi manusia itu bangkit bukan di surga. Dia di padang mahsyar dulu. Belum masuk surga atau neraka belum. Dihisab dulu dia, diadili dulu. Makanya dikatakan di dalam perbuatan
Di saat kemudian ada hisab namanya, dikasih orang catatan-catatan kehidupannya tentang di dunia tadinya. Yesus nggak mungkin kalau Anda mengatakan sudah menjalankan semua ketetapan Tuhan, ketentuan Tuhan. Aku tidak Ya, situ. beginilah guys, masih keadaannya di sinyal di sana. Mungkin Bang Juma sinyalnya mungkin ya nggak bagus di sana gitu. Jonathan. Oke, Kak Bang Juma udah bilang langsung aja Bang Yonatan 5 menit. Nanti saya tambahkan jadi 7 menit karena ada 2 menit lagi dari sisa Bang Juma. Silakan Bang Nandar. Suaranya terputus-putus. Ditambahkan berarti ya. Oke, saya tambahkan menjadi 7 ya. Iya, baguslah begitu ya. Oke, silakan. Ya, teman-teman melihat fakta bahwa Anda tahu tidak, Yesus itu adalah orang yang tinggal di Yerusalem, ya. Kalau kita lihat jarak antara Yerusalem ke Antioquia itu Antioquia ini adalah perbatasan Turki dan Suriah. Yesus orang Yerusalem, yang bikin agama Kristen orang Turki loh. Orang Suriah, bayangkan nih. Yang bikin orang Kristen, agama Kristen adalah orang dari Antioquia. Yang mana dari Yerusalem itu 17 jam, boleh dicek ya. Kemudian berbicara akbar. Tadi ini sebenarnya memang melenceng dari tema ya. Kita buktikan Yesus adalah Muslim atau Kristen. Ternyata data di sini disebut Kristen adalah ciptaan dari kafir di Antioquia. Teman-teman, saya akan menyampaikan dengan tegas ya. Coba tanya Ibu Rita Wahyu, pengajar Hebrew di Indonesia yang ahli Ibrani. Ya, yang tadi Anda tunjukkan Herdi itu bukan akbar. Makanya belajar Ibrani, Mojat, Herdi, kalau mau belajar Ibrani ke saya gratis kamu sampai bisa. Ingat, gratis. Itu bacaannya bukan akbar, tetapi ahbar. Kalau akbar harus ada titik tengahnya, ya. Lagi pula yang Anda maksud itu bukan alef, tetapi ain. A I U A. Jadi dibacanya ahbar, bukan akbar, bukan. Nah itulah ya. Coba Anda tanya Ibu Rita Wahyu, tadi Anda buka website Ibu Rita Wahyu ya. Coba tanya. Kalau Ibu Rita Wahyu jujur pasti akan sependapat dengan saya. Ingat, saya belajar Ibrani sudah 2,5 tahun loh. Ya. Nah, kita lihat saudara-saudari yang terkasih. Pemaparan yang sudah tadi saya sampaikan jelas bahwa Yesus itu adalah orang Islam. Tadi Herdi sudah mengakui bahwa Islam itu bermakna berserah diri, saudara, atau penyerahan total terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana definisi Islam yang berarti adalah aslama, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Yesus berserah diri kepada Allah? Kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 30. Lihat nih saudara ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, dari sini saja sudah jelas bahwa Yesus itu adalah la haula wala quwata illa billah, bahwa dia tidak mempunyai kekuatan, segala daya dan upaya yang dilakukan oleh Yesus karena ada punya Tuhan dia, dan dia berserah diri. Ya, yang bermakna beliau ini adalah seorang Muslim, bukan Kristen. Itu poinnya, saudara. Kemudian tadi Mojat mengatakan Yesus pengorbanan darah lain sebagainya. Kita lihat ayat 27-nya, saudara. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Isi cawan ini darah atau anggur? Coba kita lihat. Ya, sebab inilah darahku
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampunkan dosa. Kita lihat ayat 29-nya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Ternyata yang diminum oleh Yesus dan para murid itu anggur kolesom, bukan darah, saudara. Nah, kenapa Yesus mengatakan darah? Yesus itu mengajar segala sesuatu dengan perumpamaan. Itu pun banyak yang tidak dimengerti oleh Bani Israel. Tapi sekali lagi ya, yang kita bahas di sini adalah pembuktian apa sih agama yang Yesus anut itu. Nah, kita lihat sebentar ya, saya ada di HP nih. Tenang, waktu masih 2 menit lebih. Di dalam Yohanes 4 ayat ke-27, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Subjek jamak, saudara. Dan ini perkataan Yesus. Ternyata Yesus punya sesembahan. Nah, Yesus juga adalah ciptaan. Saya tunjukkan original teksnya kepada kalian ya. Kenapa kalian menyembah ciptaan sementara Yesus itu adalah makhluk Islam, ciptaan Tuhan? Nah, masih ada waktu banyak. Tenang, saudara. Ya, ini Yesus adalah makhluk. Ini yang berkata adalah kitab saudara. Makanya pelajari original teks. Saya baca ke saudara ya. Kaito angelotes en laodikia ecclesias graponta delegei ho amen ho martus ho pistos kai aletinos he arketes ketiusios tauteo. Ini Yesus ciptaan. Oh, itu original teks standar. Kami kan bisanya bahasa Indonesia. Baik, masih ada waktu bahasa Indonesia ya. Yesus adalah ciptaan. Makanya orang yang menyembah ciptaan menurut Yesus, Matius 7 ayat 21 akan masuk neraka. Matius 7, 21, 22, 23. Ya, kita lihat Wahyu 3. Masih ada waktu banyak. Senang saya, saudara-saudari yang terkasih. Nah, coba saudara perhatikan, renungkan saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Konsensus orang Kristen, saya tanya Ibu Rita, Wahyu dan lain sebagainya, sepakat bahwa Amin di sini adalah Yesus Kristus. Lalu siapa Yesus Kristus itu, saudara? Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kalau mau selamat, sembah penciptanya, bukan ciptaannya. Lalu Yesus juga adalah budak Allah, saudara. Di mana ayatnya Yesus budak Allah? Kita lihat Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Mungkin udah Yesus adalah melebar, budak. Nandar. Itu bukan ke Ya. tema kita. Tema kita Yesus Oke. membawa ajaran Islam. Oke. 25 Oke detik ya. lagi. Siap. Yesus itu tidak pernah beragama Kristen. Tunjukkan ucapan Yesus, Anohe Masihin, yang artinya adalah aku adalah Kristen. Dicoba cari ayat itu, tidak bakal ada, saudara. Terima kasih. Terimalah kebenaran firman Tuhan. Oke, thank you Bang Nandar. Jadi saya harap kita tetap fokus di pada tema ya guys ya. Jangan terlalu melebar, nanti kita bahas semua isi Alkitab. Sampai 2000 tahun kita di sini. Saya juga tidak lupa mengingatkan jangan lupa makan semua ya. Diskusi. Tapi bisa tetap sambil makan. Saya rasa penjelasan dari keempat narasumber, sebentar Bang Nandar, sudah berulang kali dan berulang-ulang itu aja yang dipaparkan. Jadi di sini tadi yang pertama dari Bang Yonatan untuk membuka, dan saya akan mengakhirinya dengan tanggapan dari Bang Mojat dan Malikil. Setelah itu nanti closing statement saya kasih 6 menit bagi dua sama-sama ya. Oke, ditanggapi dulu Bang Malikil sama Bang Mojat, nanti kita masuk ke closing statement. Terima kasih. Silakan. Wah, silakan. Mosat, monggo. Oke, iya. Jadi memang cocokmologi yang dilakukan oleh Nandar dan Bang Suma ini kan Sabar. memang- Waktu belum saya setting. Sorry. Oke. Oke Pak, silakan Pak Mojat.
Iya, sekali lagi saya katakan, dan memang kayaknya Nandar ini dia nggak dengar apa yang saya katakan. Kan sudah saya katakan berulang-ulang, Yesus tidak mungkin beragama Kristen, karena dialah yang diikuti. Kalau dia beragama Kristen berarti ada juga yang Yesus ikuti. Tetapi si Nandar ini tinggal, mana Yesus beragama Kristen loh. Nalar Anda di mana, Nandar? Kristen artinya pengikut Yesus Kristus. Kita yang mengikuti Yesus. Mana mungkin Yesus Kristen dia mengikuti siapa? Sudah saya katakan berulang kali, dan di Matius 16 ayat 20 sudah sangat jelas Yesus mengatakan, Petrus, di atasmu akan kudirikan jemaatku. Jadi entah nanti jemaat yang Petrus bangun itu, sudah saya katakan, mau namanya Kristen ke, mau namanya Kristian ke, mau Sat Ganteng ke, Ustadz Malikil ke, apapun namanya, pengajaran yang mengikuti apa yang murid-murid Yesus ajarkan, itulah yang seperti Yesus katakan di Matius 16 ayat 20, jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasai mereka. Jadi mana mungkin Yesus sendiri mengatakan dia telah menyuruh Petrus membangun jemaatnya sendiri, dia tidak mengenal jemaatnya, kan tidak masuk akal. Yesus pun berkata dalam Alkitab begini, adapun domba-domba lain yang bukan dari golongan ini, yang harus aku tuntun juga, dan aku akan menjadikan mereka satu kawanan. Jadi memang Yesus sudah membuatkan pengabaran Injil mulai dari Yerusalem akan tersebar di seluruh dunia. Makanya Yesus mengatakan dengan jelas ketika dia mau naik ke surga, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Jadi kita yang dibaptis ini adalah apa? Murid-murid Yesus, jemaat-jemaat Yesus yang Yesus katakan kepada Petrus untuk dibangun. Dan alam maut tidak akan menguasai kami. Karena apa? Kenapa alam maut tidak dapat menguasai kami? Yesus mengatakan dengan jelas, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Dia akan mendapati hidup yang kekal. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwa kata shalom tadi yang Bang Nandar mencoba mencocoklogikan, itu sangat tidak masuk akal. Karena jika Anda mau mencocoklogikan kata damai itu tadi, sudah saya katakan, berarti Hindu mengajarkan damai juga. Apakah Hindu mengajarkan tentang Islam? Buddha mengajarkan damai juga. Apakah Buddha juga mengajarkan tentang Islam? Kan tidak. Jadi Anda itu jangan hanya ambil satu kata, aduh ini kayaknya nanti tidak lama lagi nanti Nandar Oke, jangan ke personal, jangan ke personal. Ya, nanti ada lagi cocokmologi lain yang mencoba diambil hanya dari penggalan kata. Padahal kita bisa lihat dengan jelas bahwa pengajarannya berbeda, surga berbeda, Tuhannya berbeda, apa perintah-perintahnya berbeda. Jika Yesus membawakan Islam, dengan jelas Yesus mengatakan baptislah. Yesus mengajarkan tadi Matius Anda ambil tentang perjamuan kudus. Lah memang itu kan darah perjanjian, itu anggur sebagai simbol, dan itu telah dikatakan Tuhan dalam Sakaria 9 ayat 11. Bukan baru dikatakan oleh Yesus. Sakaria 9 ayat 11, Yahweh mengatakan, oleh karena engkau, aku akan melakukan perjanjian dengan darahku. Jadi itu sudah kata darah, itu perjanjian darah, itu pengajaran tentang penebusan oleh darah, itu sudah dikatakan bahkan dari Taurat. Dari Musa sudah mengajarkan penebusan dosa melalui darah. Kita bisa lihat di ayat-ayat perjanjian lama, seperti Imamat 4 ayat 32, Kejadian 20 ayat 24, Imamat 5 ayat 12. Nah, jadi dari konsep pengajarannya sudah berbeda. Jadi tidak mungkin dari konsep yang sudah berbeda langit dan bumi ini, Anda mau mencoba menyamakan hanya dengan satu kata, yaitu kata damai. Itu sangat tidak masuk akal. Nah, itu ya Bang Nandar. Ya, jadi aku sudah bingung lagi nih mau ngomong apa, soalnya Nandar ini dia tinggal mau mencoba bolak-balik di kata itu, di kata damai itu, padahal sudah kita katakan dengan jelas dari tadi, dari pengajaran, dari sorga, dari segala-galanya itu Kristen sama Islam ini berbeda langit dan bumi. Masa Anda tinggal mau murid-murid Yesus Islam, murid-murid Yesus membaptis, apakah Islam mengajarkan membaptis? Murid-murid Yesus mengajarkan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan. Tadi saya ada kasih contoh ayat 2 Petrus 2 ayat 1, itu murid Yesus sendiri. Islam kan tidak mengajarkan tentang itu. Mana mungkin mereka yang Islam mengajarkan hal-hal yang di luar oleh keimanan Islam. Itu berarti Tuhan tidak konsisten, atau Tuhan plan-plan. Hari Senin Tuhan ngomong A, hari Selasa Tuhan ngomong B.
Ya, jadi itu aja dari saya, Bang. Terima kasih. Silakan dilanjut, abang saya, Pak Malikil. Silakan. Oke, terima kasih Pak Mojat. Saya harap masih stay, nanti habis ini masih ada closing ya. Silakan Iya. Pak Malikil. Jadi Nandar memang pembahasan nih dari awal sudah nggak nyambung, pemaksaan cocokmologi yang tanpa dasar. Ya, jadi kalau Islam dipaksakan itu adalah suatu bentuk agama yang menganut damai, itu sesuatu yang bertentangan dengan literasi, dengan literatur-literatur. Islam itu adalah aslama, yaitu orang-orang yang menyerah. Islam itu adalah kumpulan orang-orang yang menyerah, dipaksa tunduk, dipaksa ditaklukkan. Kan saya sudah bawa ayatnya, hadisnya. Nih, di dalam saya ulang ya, hadis Bukhari 4741. Saya ulangi, dicatat buat muslim yang awam juga di bawah dicatat. Ya, ini kuliah gratis ini. Bagaimana engkau memerangi manusia padahal Muhammad telah bersabda, Muhammad bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan syahadat. Barang siapa mengucapkan syahadat berarti ia telah menjaga darah dan jiwanya. Jadi orang yang sudah syahadat itu menjaga darah dan jiwanya. Jadi yang tidak syahadat itu disembelih atau diusir. Nah, orang yang menyerah itulah yang disebut Islam, Aslam. Jadi Nandar di sini sedang menawarkan suatu organisasi yang katanya damai, tetapi tidak ada di zamannya, di etimologi ketika dia terjadi tidak ada kedamaian. Ya, contoh. Jadi apa yang kamu mau tawarkan? Contoh di dalam hadis Sahih Muslim, saya tidak mungkin akan percaya bahwa Islam itu adalah agama damai. Kenapa? Karena setan juga beragama Islam. Di dalam Sahih Muslim 50:35, Islam juga adalah agama setan. Di sini Aisyah berkata, aku merasa cemburu kepada Muhammad. Beliau datang dan aku melihat beliau lakukan. Beliau bertanya, kenapa wahai Aisyah? Aisyah menjawab, orang sepertiku mengapa tidak mencemburui orang seperti Tuan? Muhammad menjawab, apakah setanmu mendatangimu? Aisyah bertanya, wahai Rasul, apakah ada setan menyertaiku? Beliau menjawab, ya. Aisyah bertanya, juga menyertai semua manusia? Muhammad menjawab, iya. Jadi ada setan semua menyertai semua manusia. Aisyah bertanya lagi, menyertai Tuhan juga, maksudnya Muhammad? Muhammad menjawab, iya. Hanya saja Robku menolongku mengalahkan setan hingga setan masuk Islam. Jadi bagaimana Anda mau menawarkan ke saya bahwa Islam itu adalah agama yang damai, sedangkan setan juga agamanya Islam? Gimana Nandar? Anda mau jual, kamu mau suruh saya gabung dengan setan? Mana ada setan damai? Mana ada setan itu shalom, damai sejahtera? Nggak ada. Setan nggak ada damai-damainya, bro. Setan itu huru hara, sifatnya huru hara. Jadi jangan pernah Anda menawarkan agama yang dianut oleh setan juga kepada saya. Jadi, oke, lanjut. Nah, saya kan sudah jelaskan di awal ke kamu Nandar. Coba perbanyak literasi ya. Di dalam Al-Arba'in ya. Al-Arba'in ya, di sini buku jilid 1 dijelaskan oleh Muhammad. Islam itu apa? Dijelaskan. Itu penting literasi supaya Anda ketika mendakwakan iman Anda tidak kontradiksi. Tapi kalau Anda tidak tahu literasi, lalu Anda mendakwakan iman Anda, takutnya apa yang Anda ucapkan itu kontradiksi dengan apa yang tertulis. Nah, Muhammad kan berkata tegas, Islam adalah engkau. Engkau bersaksi bahwa tidak ada syahadat. Jadi bersaksi Allah dan Muhammad. Islam itu, ciri-ciri Islam itu orang yang syahadat. Bahkan Allah juga Islam. Allah juga syahadat. Allah Subhanahu wa taala, kan saya sudah buktikan dari tadi. Allah juga Islam, dia bersyahadat. Allah SWT berfirman, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain aku dan tiada sekutu bagiku, dan Muhammad adalah hamba dan rasulku, dan Muhammad adalah hamba dan rasulku. Allah juga bersyahadat. Muhammad apa pernah bersyahadat? Enggak pernah. Jadi yang Allahnya sebenarnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala atau Muhammad? Masakan Allah bisa bersyahadat, Muhammad tidak bersyahadat? Sedangkan syarat seorang adalah Islam adalah syahadat. Bagaimana mungkin kawan-kawan muslim itu menarasikan Islam itu adalah agama-agama yang damai seperti tadi, sedangkan di satu sisi Islam juga dianut adalah agama setan. Setan juga agamanya Islam, bahkan jin-jin agamanya Islam.
Bagaimana kalian bisa menarasikan itu jadi damai, sedangkan di dalamnya ada setan, ada jin-jin? Mana ada sifat setan damai? Mana ada sifat si jin itu damai? Nggak ada. Jadi sifat setan dan jin itu damai hanya ada di dalam pengajaran Islam. Di dalam pengajaran agama lain nggak ada setan dan jin itu Waktunya membawa sudah damai. habis, Pak Malikil. Terima kasih buat Pak Malikil sudah menanggapi itu tadi segmen terakhir dari tema. Sekarang saya akan membawa untuk kita closing statement ya. Saya rasa juga kalian pun masih ada juga hal-hal lain yang harus dikerjakan. Saya harap juga seperti itu. Pak Yonatan, maukah pertama kali untuk closing atau dari Kristen duluan? Saya kasih 6 menit bagi 2. Opening dari pihak Islam harusnya opening Islam yang terakhir, closing statement Islam dari Oke, Pak Malikil sama Pak Mojar silakan untuk closing statement. Waktunya 6 menit bagi 2 ya Pak. Silakan, Mosad. Kalau bisa mau dihabiskan nggak apa-apa. Ya, aku pakai sedikit aja, 1-2 menit aja Pak, sisa Pak Malikil biar lebih mantap. Bentar Pak, aku lagi buka ayat nih bentar-bentar. Biar aku bacakan ayatnya. Closingnya damai ya guys ya. Iya ya, closing ini closing kapan? Ya, paham. Jadi saya closing statement ini dengan saya membuka dari kitab, saya baca aja 1 Tawarik 22 ayat 10. Ya, dijalankan waktunya. Jadi 1 Tawarik 22 ayat 10 firman Tuhan begini. Ini nih ayatnya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengukuhkan tata kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Janji Tuhan, Tuhan ya dan amin. Jadi kerajaan Tuhan tidak akan beranjak dari Israel sampai selama-lamanya. Dia tidak mungkin mengingkari janjinya lalu memindahkan tahtanya ke negeri-negeri lain. Karena Tuhan bukan seorang pembohong. Nah, jadi sangat jelas bahwa konsep ketuhanan yang coba Bang Nanda dan Bang Sumba bawakan dengan ilmu cocokmologi untuk mengait-ngaitkan bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu menyembah kepada Tuhan Islam ataupun nabi-nabi terdahulu, mereka mencoba menyamakan bahwa yang mereka menyembah adalah Allah yang Muhammad sembah, itu adalah fatal, bukan, dan itu hanya ilmu cocokmologi. Itu aja ayat terakhir dari saya, sisanya silakan Bang Malikil. Oke, ada 5 menit lagi Pak Malikil. Oke, ya. Jadi harus dikaji memang dari etimologi, bro, kawan-kawanku dan para pendengar yang di bawah, tentang suatu kajian itu suatu bahasa itu pasti ada asal usulnya, itu yang disebut etimologi kata. Etimologi kata itu berbicara asal usul kata disebut. Nah, di sini kan mencoba menghubungkan, mencocokkan Islam dengan kata shalom. Sedangkan shalom itu tidak pernah ada pengertian menyerah atau ditundukkan, nggak ada. Shalom itu adalah damai. Ya, Islam itu secara etimologi tidak pernah ada hubungannya dengan damai. Di mana Islam itu bisa diartikan secara etimologi adalah damai? Kagak ada. Pada etimologinya, pada Islam itu, pada peristiwa Islamnya itu hadir, tidak ada damai yang terjadi, huru hara yang terjadi, orang hidup dibuat mati, itu bukan damai. Ya, itu adalah huru hara, itu adalah kerusuhan. Ingat ketika Muhammad di dalam hadis Sahih Bukhari 2769, ketika mendatangi Khaybar, dia berkata Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Itu bukti bahwa Islam itu bukanlah agama yang damai, shalom itu bukan. Islam itu adalah agama yang memperkarakan sesuatu, yang menundukkan sesuatu. Islam itu adalah agama invasi, menginvasi orang-orang supaya orang itu tunduk. Kalau tidak tunduk, harta dan jiwanya itu terabaikan. Kalau tunduk barulah. Nah itu, jadi Islam itu murni adalah agama yang menganut pemaksaan. Lakum dinukum waliyadin itu adalah hal-hal yang remeh-temeh itu dijelaskan. Itu terjadi sebelum Muhammad ada. Terjadi sebelum Muhammad ada pasukan. Ketika Muhammad sudah pasukan, tidak lagi berlaku lakum dinukum waliyadin. Potonglah, penggallah tangannya, batang lehernya. Lalu mengapa di Indonesia, kan pertanyaannya nanti, mengapa di Indonesia tidak terjadi demikian? Karena di Indonesia adalah hukum negara, hukum Pancasila, bukan hukum Islam. Kalau hukum Islam terjadi di Indonesia, diterapkan di Indonesia, kita sudah agak ada, sudah musnah bangsa ini.
Karena hukum Islam itu tidak humanis, tidak bisa menyesuaikan zaman. Hanya bisa berlaku di zaman-zaman yang seperti zaman Muhammad jahiliyah. Diterapkan di dunia sekarang nggak bisa. Makanya di sini ada cocokmologi yang dibawakan oleh Nandar supaya kesannya apa yang terjadi yang di dalam zaman Muhammad itu bisa dipoles. Sorry, dipoles untuk orang yang tidak mengerti sejarah Islam. Tapi kalau kita membaca, mengerti, memahami dari sejarah Islam, itu tidak akan mungkin bisa dikelabui dengan cocokmologi seperti itu. Karena tidak ada sejarahnya. Kamu nanti kawan-kawan Muslim, baik yang ada di room ini, Suma dan Nandar, dan ada di bawah di Komal, buktikan satu saja, Muslim itu, Islam itu berarti damai. Tidak ada dalam sejarahnya Islam itu adalah damai. Justru invasi, perang. Goro, pancung. Itu mana ada itu ada damai seperti itu. Lalu dalam pengajarannya, dalam pengajaran Islam, dosa itu masuk surga. Apa seperti itu damainya? Oke, Kalau closing, ada, ya, closing kan ini? Ya, closing. Ya, oke. Jangan masuk lagi ke apa, nanti diminta bukti lagi, harus membeberkan ayat lagi. Oh bukan, saya mengulangi aja apa yang saya sudah paparkan tadi. Ya, silakan Pak Meli. Ya, di dalam hadis Sahih Bukhari 2983 yang saya sudah paparkan bahwa orang yang berzina mati dalam keadaan berzina mati dalam keadaan mencuri itu masuk surga. Nah, hal-hal seperti itu akan memotivasi orang. Oh, ternyata yang penting tidak syirik, yang penting tidak menduakan Allah. Kita halal masuk surga. Orang-orang kan termotivasi. Jangan salah, orang-orang yang di Timur Tengah, isi sana, mereka memerkosa, melakukan kejahatan-kejahatan. Mereka tidak syirik, karena mereka punya dasar. Yang penting tidak syirik. Yang penting tidak syirik masuk surga. Itu kata Jibril. Dan itu pun berita gembira yang dibawa oleh Jibril. Bagaimana Muslim mau menolak? Di mana ayatnya? Di dalam hadis Sahih Muslim 137, baca di sana. Sahih Muslim 137. Jibril datang membawa kabar gembira, orang yang meninggal dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, dia masuk surga sekalipun dia berbuat dosa, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Jadi itu akan memotivasi orang akan melakukan kejahatan, yang penting tidak syirik. Pengajaran seperti apa yang Anda tawarkan? Yang Anda artikan adalah damai. Tidak mungkin ada damai jika ada legitimasi dosa masuk surga. Nggak mungkin ada damai. Hanya orang-orang yang tidak berakal yang bisa memahami itu. Selesai. Habis, Pak. Terima kasih, closing statement dari Mojad dan Pak Malikil sudah kita dengarkan. Nah, sekarang kita giliran Pak Nandar dan Bang Juma. Silakan, Bang. Silakan Guru Nda Juma. Silakan Dinda Nathan dulu. Guru Nda Juma aja Antum dulu duluan. yang senior. Oke, Ya, oke. 6 menit ya Bang, Baik. dibagi dua ya, pandai-pandai ya. Boleh, silakan. Oke. Ya, jadi Islam itu adalah damai sejahtera. Damai sejahteranya itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dan itu diajarkan semua nabi. Kalau ada peperangan dalam Islam, itu untuk menegakkan damai sejahtera itu agar manusia kemudian bisa memerangi. Hilang lagi, Pak. Ya. Hilang kan suaranya kan? Tolong dimonitor. Tujuannya adalah untuk kemudian mengajarkan, ya, untuk mengajarkan damai sejahtera kepada kaumnya. Itu yang diajarkan. Bagaimana mungkin kemudian manusia di atas muka bumi ini yang gemar membantah perintah-perintah Tuhan bisa tunduk kepada Tuhan kalau tidak ada penegasan. Yesus datang kepada Bani Israel mengajarkan aturan dan ketentuan Tuhan, dibasmi. Musa datang kepada mereka mengajarkan ketetapan Tuhan, dibasmi. Maka Tuhan datang kemudian menegaskan dengan pengutusan seorang nabi khataman nabiyyin untuk melakukan penegasan terhadap orang-orang agar damai sejahtera. Bagaimana bisa orang itu kemudian taat kepada keselamatan kalau tidak ada rasul dan nabi yang tegas untuk mengajarkan firman Tuhan? Nabi Musa datang kepada mereka. Apakah Nabi Musa tegas? Tidak. Apakah Nabi Musa ditaati? Tidak. Yesus datang kepada Bani Israel. Apakah ditaati? Tidak. Maka Tuhan sudah datang Hilang lagi. aturan-aturan mainnya kepada manusia.
Ya. Jadi ketika kemudian dikatakan damai sejahtera itu adalah penekanan terhadap perintah-perintah Tuhan kepada seluruh umat manusia agar manusia itu taat kepada perintah Tuhannya. Perintah Tuhan ini ketika ditaatin kemudian maka manusia akan mendapatkan damai sejahtera. Yang saya khawatirkan adalah ketika kemudian orang menjadi Kristen di mana ajaran itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus, ternyata orang Tuhankan Yesus di dalam kitabnya teman-teman Kristen justru diusir dan dianggap sebagai pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan itu di mana tempatnya? Di dalam Hilang lagi guys. 13 nomor 50, kembalinya ke dalam api neraka. Siapa yang jahat menurut Yesus? Mereka yang menyebut Yesus dengan panggilan Tuhan, dan itu adalah Kristen. Yesus mengajarkan menjadi Hilang lagi. seorang berterima kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar yang diperintahkan disembah oleh Yesus adalah yang di langit. Sementara Kristen justru mengajarkan menyembah kepada Yesus. Akibat menyembah kepada Yesus menyebabkan orang memanggil Yesus itu Tuhan, dan orang yang memanggil Yesus Tuhan itu akan dilempar ke dalam api neraka. Di dalam Matius 13 nomor 50 itu sangat jelas. Makanya untuk mendapatkan damai sejahtera, seorang nabi, seorang utusan akan mengajarkan itu sama seperti Musa mengajarkan. Bahkan lebih dahsyat. Baca kisah para rasul 3. Ya, di situ Anda akan mendapatkan nomor 22 sampai nomor 23. Seorang nabi yang sama seperti Musa, barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu, dia akan dibasmi. Apa itu dibasmi? Dimatikan, itu perintah. Silakan Dinda Jonathan. 3 menit lagi, kurang. Terima kasih ya. Baiklah, terima kasih. Waktunya berjalan langsung ya. Begini teman-teman ya, tadi Mojat dan teman-teman Kristen menyatakan ada di dalam Islam menjanjikan bidadari. Di dalam Kristen juga Yesus menjanjikan bidadari, saudara. Ini dalam bahasa Inggrisnya di dalam King James Bible 2016, dan di dalam bahasa Yunaninya juga. Ya, ternyata di sini Yesus menjanjikan bidadari. Ya, di sini tertulisnya gunaika, istri. Nah, silakan lihat, ternyata di dalam terjemahan dirobah ayat itu, dihilangkan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, bapak dan ibunya atau anaknya atau ladangnya, dihilangkan kata istri. Sementara Yesus menjanjikan 100 bidadari. Tek. Sedangkan di dalam original teksnya ada tuh gunaika. Oke, kita ke etimologi. Tadi sejarahnya tidak ada Islam itu damai. Secara etimologi, saudara, Islam, yang namanya Islam itu berasal dari kata shalom, asyalmu, berarti damai dan kedamaian. Kita lihat Yohanes 14 ayat ke-27, apa yang Yesus katakan? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Apakah definisi Islam hanya damai? Ternyata sejahtera juga definisi Islam, saudara ya. Ini bahasa Arabnya, dalil-dalil Al-Qurannya banyak. Langsung ke closing, nggak usah buka lagi data. Oke, kita lihat juga ya, di dalam Al-Islam itu artinya salam, yang berarti adalah damai sejahtera. Dan kita lihat saudara, di dalam bahasa Ibraninya juga sudah saya sampaikan ya. Di dalam bahasa Ibraninya tadi, di ayat ke-27, ini, Shalom ani masyir lahem, ku tinggalkan Islam. Et slomi ani noten lahem, ku berikan Islam, tidak memberikan Kristen. Dan satu hal ya, dari debat closing opening sampai sekarang closing, teman-teman Kristen tidak mampu membantah bahwa Kristen itu adalah sebuah agama yang didirikan oleh orang-orang kafir yang berada di Antioquia. Terima kasih banyak. Masih ada waktu ya, banyak ya, sorry ya. Ternyata agama Kristen, ya, ternyata Kristen itu didirikan oleh orang Antioquia, perbatasan Turki dan Suriah ya, kalau kita lihat. Sedangkan Islam itulah yang diwasiatkan oleh Yesus. Anda mau membantah apapun sangat jelas. Kisah para Rasul 11 ayat 26, di Antioquia lah mereka disebut sebagai Kristen. Terimalah kebenaran saudara. Tek. Terima kasih banyak Bang Ken. Itu saja dari saya. Oke. Terima kasih. Jadi udah sama-sama kita mendengarkan ya. Saya harap Bang Yonatan, Mojat, Pak Malikil, Pak Juma, yuk say hello yuk. Oke. Salam-salaman.
Habis Sama ini kita- Bang Ken, aku kan di bekerja sini mau lagi, mandi guys. ya. Oke bro, Bang thank Ken. you ya. Saya Ya, terima ya, kasih salam-salam, Bang. salam-salam. Tapi Terima kasih, Bang Nandar. sebelum ini kepada Mojat dan Maliki atau Herdi, saya membuka room kelas buat kalian berdua belajar bahasa Ibrani biar debatnya enak nanti pakai original Wah, text mantap gratis itu, loh ya. mantap. Tanpa dibungut bayaran sepeser pun. Kamu belajar Ibrani. Aku bisa, sama saya. aku bisa lah Nandar ya. Boleh Bang Ken, boleh ya. gratis. Ini gratis Nanti ya. kalau debat itu enak gitu pakai Ibrani, Ya. pakai Yunani, ya. Begitu. Gurunda monitor. Ya, halo Oke, Dinda. Maaf salam-salam. ini jaringan. Ya, Ya, terima kasih ya. Sorry teman-teman semua atas Terima kasih, ketidaknyamanan Dinda. jaringan saya. Ya, makasih Dinda, terima kasih. Oke, Terima Gurunda kasih, juga Gurunda. lagi sibuk ya guys. Yo, Nandar, ntar malam gimana bro? Kenapa? Ntar malam gimana? Kamu punya topik Udah, apa? Jangan Cari topik. Herdi, Gini, jangan gini. Herdi. Cari topik Jangan yang kamu nervous dong, kuasai. biasa aja Bukan, jangan bukan. nervous. Bukan, gini, cari topik yang kamu kuasai, bukan topik cocokmologi. Iya ya udah. Boleh, Intinya kita kan mengedukasi. Ya intinya kan kita mengedukasi. Nah, Nanti mengedukasi. Emang selanjutnya- topik apa yang saudara Herdi kuasai? Yang saya tahu kita lawan Google ini, bukan Herdi yang kita lawan. Yang ada kuasai apa rupanya? Oke. Aku ada yang nggak bisa lupa dari Bang Zuma ini. Dia pernah Yang Anda mengatakan kuasai begini. apa rupanya? Saudara Yang Herdi apa? mati lampu, hilang data. yang saya kasih lihat itu Tidak. verifikasi Kalau ucapan mati saya. lampu selesai saudara Herdi. Bukan. Saya boleh tidak. Enggak Her. Apakah Anda gini kawan? Lucu bentar dulu. Anda itu. Gini saudara Herdi. Loh. Umat Islam itu paham Al-Quran, membacanya saya paham. memverifikasi Anda perkataan saya membahas dengan sesuatu adanya- yang Anda tidak paham. Makanya saya kasih Oke, lihat oke. data. Lucu. Kan begitu. Oke, saya harap tenang-tenang. Begitu. Ini hanya apa ya? Iya. Saya tahu Anda memperlihatkan data Google. Saya tahu Anda memperlihatkan data Google. Tapi keakuratan data itu sejauh mana Anda tahu? Ya mungkin nanti itu kita bisa bahas kali ya. Itu menarik juga Ya. sih. Apa yang sedang Belajar dong. Nanti aja. Nanti kita kalau bahas gitu. dulu itu ya tentang data-data yang akurat, data-data yang sering kali dibilang orang daif, tidak benar gitu ya. Maunya kita bahas itu sekali ya guys ya. Betul. Yang- Ini gini loh, yang- Bang Ken. yang bilang Kalau itu Gurunda trik Juma, orang. kalau Gurunda itu Juma mesti itu kawan. kan original teks Al-Qur'an. Kalau Herdi cuma terjemahan. Bible terjemahan juga. Jadi nggak apple to apple gitu loh. Kita bahas hadis bisa baca hadisnya, ya Arabiknya. Herdi datanya dari mana? Dari Google. Kalau saya membahas Yesus menikah, ada bukunya, ada bukan dari saya sendiri. Begitu Herdi. Ya udah. Jadi saya harap juga nanti ada ya yang sering membawakan data kayak Pak Malikil, kayak Bang Donantar, kayak si Farhan ya. Orang ini kan rajin-rajin bawa data nih kayak si Kiamat. Saya akan kumpulkan di satu waktu nanti di room Boleh, ini boleh. untuk membahas tentang data, membahas data ya. Kita tidak masuk ke bagian apa ya substansinya ajaran itu ya. Membahas tentang data aja, data yang ini yang dibawakan apakah seperti Ibnu Katsir atau yang ini, apakah Nanti kalau saya bicara usahannya- tidak pakai data itu asumsi. Ketika saya bawa data Google. Lalu yang benar Ya, maunya datanya. mana? Ya datanya harus Boleh jelas. bawa data, tapi keakuratan data itu Anda harus uji. Apakah Ya, itu otentik Keakuratannya- terhadap kitab yang keakuratannya disahihkan kan umat buku Islam kan apa, gitu? PDF yang disajikan itu adalah sesuatu yang terverifikasi. Oh, enggak begitu. Oh, kalau Tidak itu begitu tidak cara terverifikasi, belajarnya. Sekarang begini, Her. Sekarang begini, Her. Sekarang begini. Buku yang saudara pegang itu yang Anda katakan Alkitab, bagaimana Anda bisa mengatakan itu asli? Sementara itu hanya terjemah. Ataukah asli mau dalam itu bahasa, dibahas? bro, terjemahannya. Aku kayaknya itu mau ini, guys. tervalidasi. Loh. Bingung kan Anda, bingung kan? Nah, itulah. Makanya belajar dulu, belajar. Itu kita bahas ya suatu saat ya. Berdialog. Saya mau berdebat dengan orangnya, bukan dengan Google-nya. Itu aja. Saya juga bisa ikut gaya Suma, hanya modal suara, tidak kasih data bisa. Tapi orang di luar Ya sana- nggak apa-apa, Her.
Nggak apa-apa, Her. Anda menyebutkan hadis Bukhari. Anda bacakan hadisnya. Jangan sajikan Google supaya kita tahu bahwa ilmu Anda itu bersanad. Sanadnya kok Google, kawan-kawan. Pertama tadi saya Kamu ditertawakan umat Islam. Ditertawakan umat Islam. Kamu Mana datanya? kamu ditertawakan umat Islam. Enggak. Kamu ditertawakan. Umat Islam itu datanya bukan di Google, Bang. Di kitabnya gitu loh. Oke. Jadi kan Kalau di Google itu apapun bisa dibuat di sana. bisa. Bang, kalau di Google itu apapun bisa. Apapun bisa dikatakan di sana. Boleh dikatakan sah. Tapi untuk membentuk kebenaran sahnya itu apakah sudah sesuai dengan original teks ya? Sesuai dengan kitabnya. Anda pernah enggak kemudian membacakan kitab aslinya? Lantas Anda mengatakan bahwa yang di Google itu benar. Itu, pernah enggak? Kan ditertawakan Bang Herdi. Anda ditertawakan masih. Makanya yang ada. Oh bukan begitu Bang. Yang bodoh itu Anda. Kenapa Anda menilai Islam dengan penggambaran itu? Contoh tadi Anda mengambil kesimpulan Islam itu tidak ada damai di dalamnya. Kan Anda ditertawakan umat Islam. Bagaimana ceritanya tidak ada damai sementara yang mendamaikan Nusantara ini adalah agama Islam, yang mengusir agama penjajah adalah Islam, kan begitu Bang Herdi. Sementara Anda mengatakan tidak ada damai dalam Islam. Loh, justru ajaran Islam itu mengajarkan damai, Bang. Menyembah kepada Tuhannya Yesus, mendudukkan Yesus itu adalah utusan Tuhan, itulah ada ajaran damai. Tunjukkan kepada saya tentara Islam mana, Herdi, tunjukkan kepada saya tentara Islam mana yang datang menjajah Nusantara. Ayo Her, tunjukkan kepada saya tentara Islam mana yang datang menjajah Nusantara ini sebelum merdeka. Kristus, yaitu Kristen. Ya, Orang-orang banyak Kristen di dunia. dikejar dan dibunuh. Ya, benar. Nah, kemudian pada akhirnya dia itu bertobat dan tidak membunuh lagi orang Kristen karena Yesus langsung yang menyampaikan kepada dia, bertemu kepada dia, menampakkan diri kepada dia. Akhirnya dia mengalami kebutaan. Iya, betul. Dia mengalami kebutaan. Ya. Tetapi Yesus berkata, pergilah seseorang di kota itu, di dalam kota itu, bertemulah seseorang yang bernama Ananias. Ananias pun ketakutan ketika disampaikan oleh Yesus melalui penglihatan. Karena kenapa Ananias ketakutan? Karena tahu Paulus ini sangat kejam, membunuh